Jadi untuk yang individu kita harus lihat dulu konteksnya. Walaupun permasalahannya sama, tapi keadaan seseorang itu sangat berbeda dan sangat unik. Orang itu sangat dilatar belakangi dengan sejarah hidupnya, bagaimana waktu kecil dia dibesarkan, kemudian apa yang difahaminya, kemudian nilai-nilai yang dia anut itu seperti apa. Itu harus benar-benar dikenali dulu sebelum melakukan terapi, agar terapinya bisa tepat sasaran dan sesuai dengan keadaan orang tersebut. Dari usia juga sangat menjadi penentu. Anak-anak, remaja, dewasa, lansia itu punya teknik sendiri-sendiri yang konteksnya sangat berbeda di setiap orangnya. Kemudian ketika saya diundang untuk datang kepada sekolah-sekolah, seringnya memang sekolah-sekolah ya, sekolah atau instansi, itu biasanya mereka meminta untuk hipnoterapi massal ya. Untuk kalau bahasanya saya foundernya itu adalah founder relaksasi tauhid terapi ya. Itu biasanya bersama-sama di terapi. Ternyata keajaibannya yang terjadi, apapun permasalahan orang, yang jelas masalah setiap orang kan berbeda-beda ya. Karena keadaannya juga berbeda-beda, keluhannya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda, ketika diterapi secara massal bersama-sama, pada akhirnya ajaibnya tetap ketika dibangunkan mereka dalam kondisi yang keluhan fisiknya menjadi enteng, yang tadinya hatinya mungkin sumpek, sedih dan sebagainya itu menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, dan kemudian dia sangat optimisme jalani sisa usianya. Nah, karena sangat dirasakan oleh kemanfaatannya oleh klien-klien saya, apalagi menurut mereka orang-orang yang sudah pernah mengikuti relaksasi tauhid terapi itu, katanya mereka merasakan sangat enteng, sangat nyaman, dan merasakan begitu dekat dengan Allah. Maka biasanya orang yang sudah pernah mengikuti itu suka ingin lagi gitu, bukan kecanduan ya, maksudnya tuh ya ada ketagihan gitu karena betapa nyamannya dan tidak pernah dia merasakan senyaman itu katanya. Kemudian di korporasi itu, biasanya yang terjadi di korporasi atau di perusahaan itu, karena perusahaan itu terdiri dari beberapa individu yang di dalamnya juga sangat berbeda. Biasanya permasalahannya lebih kepada menyamakan persepsi, menyamakan suhu, menyamakan frekuensi, kemudian memperbaiki mindset agar mempunyai mindset yang sama dan semuanya mempunyai suhu dan frekuensi yang sama untuk ke arah goals. Misalnya contohnya dalam sebuah perusahaan mempunyai goal 100 miliar gitu ya, tetapi terlihat dari para karyawannya itu tidak semuanya mempunyai suhu yang sama untuk mengejar itu. Nah, biasanya saya hipnoterapi bersama secara massal ya, agar mereka mempunyai suhu yang sama untuk mengejar goals, agar juga bisa berkah, mempunyai kedekatan kepada Allah, memperbaiki ketaatannya kepada Allah, agar mereka merasakan bahwa yang pada saat bekerja itu adalah sebuah ibadah. Kemudian merasakan bahwa ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di rumah ataupun di perusahaan menjadi sebuah bentuk kebahagiaan untuk dirinya. Kemudian sama-sama diterapi secara massal. Nah, biasanya setelah diterapi secara massal, ada saja 1 atau 2 orang yang memiliki mental block. Nah, biasanya kalau orang yang memiliki mental block itu harus ditangani secara khusus. Karena mental block itu ketika walaupun diterapi secara massal, ada saja sebuah ganjalan atau sebuah penahan gitu ya, yang memenjara dirinya untuk bisa sukses, bisa maju, untuk mengikuti goals dari perusahaan itu. Biasanya ada hal yang tertahan dari dia yang diakibatkan dari mungkin luka batin di masa lalu, mungkin ada trauma ya, kemudian mungkin ada insekuritas gitu ya dari dalam dirinya. Nah, itu harus dicek dulu. Ketika sudah ketemu itu ditangani secara khusus. Kemudian setelah ditangani secara khusus, biasanya kemudian
akhirnya mempunyai suhu dan mindset yang sama dan frekuensi yang sama, sehingga biasanya perusahaan itu mengalami lompatan-lompatan yang lebih signifikan daripada sebelumnya. Insya Allah seperti itu. Dan seperti contohnya dari beberapa corporate yang pernah memakai jasa saya ya, untuk di situ biasanya salah satunya perusahaan Jagat. Nah, di perusahaan Jagat ini juga seperti itu. Kemudian saya untuk yang secara khusus mengalami keluhan tentang insekuritas, merasa tidak percaya diri, kemudian merasa kerja ini kok tidak menyenangkan sekali gitu ya, sehingga dia kesulitan untuk menjaga moodnya, sehingga kinerjanya sangat terganggu. Itu memang harus ditangani secara khusus dulu. Setelah itu kalau untuk ke arah goals, untuk suhu yang sama, insya Allah biasanya ditangani secara hipnoterapi Islami yang massal, itu lebih efektif. Seperti itu. Setelah alamat hidup saya mulai tersebar, nomor saya juga mulai tersebar, kemudian link video channel YouTube saya mulai banyak orang yang menonton, sampai sudah lebih dari 1.000 juga. Pada baru sekitar 1 tahunan saya membuat channel YouTube, video di YouTube. Harapannya agar bisa membantu yang dalam kondisi yang jauh dari tempat saya. Seiring waktu berjalan, dari mulut ke mulut juga banyak yang datang dari para ustadz, para terapis, dosen ya, yang sudah dokter, yang pernah seorang profesor juga pernah, kemudian para pejabat pemerintahan. Saya pertamanya ya cukup insecure juga, mereka kok mau gitu ya datang ke saya, kenapa gitu. Ternyata mengatakan, misalnya sekali seorang peruqyah gitu ya, Bunda, awalnya saya kira semua masalah bisa selesai dengan ruqyah gitu, karena saya beruqyah juga. Tetapi kok saya dalam kondisi sakit yang sudah bertahun-tahun dan didiagnosa dokter sakitnya cukup berat dan termasuk komplikasi. Kemudian saya coba untuk beberapa kali ruqyah, dan saya juga meruqyah juga banyak yang sembuh. Ternyata setelah saya datang ke Bunda, saya baru paham bahwa mungkin saja saya memang ahli ruqyah, memang ilmunya saya pahami tentang ruqyah. Para ustadz mungkin ahli agama, kemudian para dosen dan sebagainya, semuanya ahli di bidangnya masing-masing. Tetapi mereka dengan yakin dan rendah hati datang ke saya karena sudah paham bahwa soal urusan pemrograman pikiran memang harus dipegang oleh ahlinya. Dan karena memang saya sekolahnya juga di situ, karena setiap hari juga saya menangani yang berhubungan dengan pemrograman pikiran, dan yang khusus berhubungan dengan itu, memang pada akhirnya siapapun insya Allah bisa ditangani oleh seorang hipnoterapis. Apalagi insya Allah kalau hipnoterapis Islami yang berbasis tauhid itu tidak lepas dari nilai Islam. Kemudian insya Allah apa yang dilakukan, aktivitas terapi pun menjadi sebuah amal soleh, tidak lepas dari pahala ibadah insya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi nilai tidak hanya di dunia, tapi mempunyai nilai juga di akhirat. Dan insya Allah semoga apa yang kita lakukan ini adalah merupakan sebuah aktivitas untuk kehidupan kita yang abadi. Jadi hidup di dunia untuk mempersiapkan keabadian. Silakan Anda semakin apakah yang Anda dengar dalam sekeliling Anda akan semakin membuat Anda semakin fokus pada kata-kata saya. Silakan ucapkan bismillah dalam hati, niatkan kepada Allah bahwa Anda hari ini akan melepas seluruh penjara mental atau mental block yang ada di diri Anda. Anda berpasrah diri sama Allah, yakin dengan segala kekuasaan dan kekuatan dari Allah bahwa impian Anda pasti akan tercapai. Anda setuju dengan kata saya? Ya, siap. Sudah berniat sama Allah? Ya, niatkan, sampaikan pada Allah ya. Silakan duduk yang rileks, tangan disimpan di atas paha. Nah, silakan di atas paha. Tarik nafas yang dalam. Ya, tahan sebentar, buang nafas. Ya, tarik nafas, semakin tarikan nafas membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai, dan membuat Anda semakin
merasakan bisa tidur lebih nyaman, lebih dalam. Tarik nafas panjang, tahan sebentar, buang. Entah kenapa semakin hembusan nafas, ketika dalam hembusan nafas itu ketika ada yang menarik ke belakang untuk tertidur, jangan dilawan, jangan ditahan, jangan dianalisa. Pasrahkan semuanya pada Allah. Sedikit saja keraguan yang ada pada diri Anda tentang kekuatan dan kekuasaan Allah akan menghalangi Anda untuk melepaskan mental block. Setuju dengan saya? Ya. Siap, tarik nafas panjang. Kalau ada yang menarik ke belakang untuk tertidur, jangan dilawan, jangan ditahan, jangan dianalisa. 1, 2, 3, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, tidur. Ya. Baik. Anda mendengar kata-kata saya? Kalau mendengar, anggukan kepala. Mulai sekarang dan seterusnya, bayangkan dalam diri Anda ada sebuah peristiwa yang menghalangi Anda untuk sukses. Di perusahaan Anda ada goals 50 miliar. Kemudian bayangkan dengan goals itu Anda sedang berjalan, jalan ada 2 di depan Anda, jalan kiri dan jalan kanan. Jalan kiri adalah Anda tidak percaya dengan kekuasaan Allah, Anda ikuti keraguan Anda untuk yakin bahwa goals itu akan terpenuhi. Bayangkan 5 tahun ke depan Anda, 5 tahun ke depan, bayangkan perusahaan itu semakin terpuruk, kemudian Anda resign dari sana, Anda di PHK, kesulitan mendapat pekerjaan, keluarga Anda tidak mendapatkan income apapun, kemudian Anda terpuruk dan semakin keluarga semakin kesulitan. Kemudian sekarang bayangkan, rasakan Anda berada di jalan sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah goals di perusahaan Anda. Anda semakin yakin entah kenapa dengan kekuatan keyakinan dan pertolongan dari Allah bahwa goals itu sangat mudah karena tidak ada apapun yang sulit bagi Allah. Semakin yakin pada Allah, semakin yakin akan tercapai semua mimpi-mimpi Anda. Semakin yakin entah kenapa semakin lama hilang segala apapun yang menjadi penahan Anda untuk menjadi sukses. Anda bayangkan 5 tahun ke depan Anda semakin sukses, perusahaan semakin besar, semakin berkah, bisa menyantuni anak yatim. Bayangkan Anda sudah ada di rumah yang Anda miliki sendiri, punya kendaraan yang Anda impikan, Anda punya istri dan punya anak, semuanya berbahagia 5 tahun ke depan. Tolong jawab pertanyaan saya, jalan mana yang mau Anda ambil? Kanan atau kiri? Kanan. Baik. Karena Anda sudah memutuskan untuk kehidupan Anda, karena memang hidupmu adalah tanggung jawabmu, Anda sudah memastikan untuk Anda jalan ke kanan, maka entah kenapa mulai sekarang dan seterusnya Anda semakin yakin kepada Allah, semakin yakin bahwa impian-impian Anda akan tercapai, semakin yakin bahwa Anda bisa mencapai goals yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Anda satu frekuensi, ada satu suhu dengan semua rekan-rekan Anda, berjuang bersama, bersemangat bersama. Entah kenapa mulai sekarang dan seterusnya Anda semakin bersemangat setiap harinya dan tidak ada siapapun yang bisa menghalangi semangat Anda. Nah, kenapa? Persiapan mulai Anda ketika Anda membuka mata, saya hitung mulai 10, ketika membuka mata adalah Anda yang baru dengan pribadi yang baru, pribadi yang lebih optimis, siap menjemput impian, hilang semua apapun yang menjadi penghalang dan semakin yakin kepada Allah bahwa tingginya impian kita tuh adalah menggambarkan setinggi itu keyakinan kita kepada Allah yang memang memegang kuasa atas segala apapun juga. Ada setuju dengan kata-kata saya? Kalau Anda setuju, saya hitung sampai 10. Entah kenapa setiap hitungan saya membuat Anda semakin yakin, semakin optimis, hilang semua gangguan apapun, Anda semakin nyaman, semakin bahagia, hidup semakin berkah, bermanfaat, ibadah semakin terasa kenikmatannya, terasa lebih dekat dengan Allah dan yakin bahwa dengan memasrahkan hidup dan mati hanya kepada Allah, Allah akan atur semuanya dengan sempurna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, persiapan membuka mata. Ketika membuka mata ada dalam keadaan Anda yang baru, yang penuh optimis, hilang semua rasa pesimis atau penjara apapun yang ada dalam pikiran Anda. Anda adalah Anda yang baru, yang sudah terbebas dan sudah siap menjemput impian dengan segala keyakinan pada Allah. 3, 2, 1, buka mata Anda.
Gimana? Lebih lega. Lebih lega? Iya. Lebih optimis? Yakin menjemput impian? Yakin? Sudah nggak ada lagi ketidaknyamanan? Nggak ada lagi. Semangat ya. Alhamdulillah. Amin. Saya menghimbau kepada teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah kehidupan, sedang merasakan keterpurukan atau sedang mengalami keluhan-keluhan, baik itu di fisik, baik itu di mental emosional, di kejiwaan, kemudian ada gangguan jin misalnya kayak gitu. Kalau seandainya diri sendiri sudah tidak bisa mengatasi, ya jangan dipendam sendiri gitu ya, karena sebenarnya orang merasa kesulitan untuk terbebas dari keluhannya itu sebabnya itu hanya satu, karena tidak tahu caranya. Maka jangan segan untuk datang kepada ahlinya, karena ketika teman-teman sudah tahu, teman-teman nanti akan saya edukasi, kemudian bisa mengobati diri sendiri dan tidak lama, tidak sulit. Ya, walaupun saat ini memang klien saya sudah cukup menumpuk yang belum tertangani, tetapi jangan putus asa kalau seandainya mudah-mudahan saya yang ditunjuk oleh Allah menjadi jalan kesembuhan, boleh dicoba bismillah ya. Karena biasanya selama ini baik itu di corporate, baik itu di sekolah-sekolah ataupun secara individu, saat ini insya Allah banyak merasakan sekali kemanfaatannya. Dan boleh menghubungi saya kalau seandainya teman-teman membutuhkan bantuan atau pertolongan ketika menghadapi permasalahan. Boleh di nomor telepon 081 252 550 500. Untuk setelah saya pandemi, itu saya lebih banyak memberikan konseling atau terapi itu di rumah saya sendiri, di Turen, di Jalan Ahmad Yani nomor 74B. Awalnya sebelum ada pandemi sih biasanya saya menangani klien-klien di kantor saya di Jalan Sudirman. Tetapi setelah ada pandemi ini saya lebih di rumah. Kemudian boleh mengunjungi web saya Hipnoterapi Islami Turen. Ya, Hipnoterapi Islami Turen, karena kebanyakan orang-orang yang belum paham itu cukup membuka web saja gitu. Hipnoterapi Turen, ketika itu diketik yang keluar cuma nama saya sendiri, nggak ada yang lainnya. Dan kemudian boleh juga mengunjungi channel YouTube saya yaitu Dewi Irfani Hipnoterapis Islami. Ketika mungkin untuk teman-teman yang ada di luar kota, biasanya walaupun di luar kota ya ada keberkahan tersendiri dari pandemi ini. Ternyata saya kira orang itu hanya bisa ditangani secara offline ya. Ternyata berkah dari pandemi itu salah satunya setelah saya coba melalui online juga. Biasanya mungkin ada yang sampai cuma telepon saja, ada yang harus video call, ada yang pakai Zoom menerapinya ya, bermacam-macam pakai online, tapi ternyata efektif juga. Karena untuk orang-orang yang di luar kota, bahkan saya pernah menangani beberapa orang yang di luar negeri. Klien saya tuh pernah dari Singapura dan dari Malaysia. Walaupun bahasanya ya cukup berbeda, tapi ternyata ketika Allah berkehendak itu sembuh juga gitu ya. Dan memang untuk yang berkenan untuk ditolong atau dibantu, biasanya harus terjadwal dulu, nanti mungkin waktu dan harinya nanti kita list dulu, kemudian nanti setelah mulai dekat nanti bisa dihubungi oleh admin saya. Mungkin seperti itu. Silakan jangan segan dan jangan merasa bahwa udah putus asa ya, hopeless dan sebagainya. Tidak semuanya permasalahannya tuh sebenarnya ada jalan keluarnya. Allah sudah siapkan. Tidak akan mungkin Allah menurunkan sebuah ujian kepada kita kecuali Allah sudah siapkan juga jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kepada kita kecuali Allah sudah mempersiapkan juga perangkatnya untuk ke arah solusinya. Itu yang harus teman-teman harus tetap semangat dan tetap optimis untuk menjemput rahmat Allah.
Jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah. Karena keraguan kita kepada Allah itu sebenarnya yang menghalangi kita untuk menjemput kesembuhan dari Allah. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu cerita dari saya. Ya saya sarankan kepada teman-teman untuk yang belum bisa bertemu dengan saya, jangan khawatir bahwa di channel YouTube saya, Dewi Irvani Hipnoterapis Islami, ternyata banyak disampaikan dari teman-teman saya dan klien-klien saya bahwa mereka hanya mengikuti video saja itu alhamdulillah sudah bisa menjemput kesembuhannya. Karena di beberapa video saya di episode nanti yang ke berapa gitu ya, ada memang teknik terapi yang saya tuntun untuk teman-teman bisa menerapi diri sendiri. Dan insya Allah kalau betul-betul sungguh-sungguh mengikuti semua tuntunannya dan kemudian hati diluruskan kepada Allah, niatnya diluruskan semata-mata hanya untuk menjemput kesembuhan dan menjemput ridhonya Allah, insya Allah tidak ada yang sulit. Karena satu rumus ya, bahwa ketika kenal Allah maka tidak ada yang sulit, semuanya menjadi mudah. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.